Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Tia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian skalar dua vektor atau dot product matematika peminatan kelas 10. Untuk yang pertama, untuk perkalian dua vektor jika elemen-elemen vektor diketahui. Misal, ada vektor posisi A dengan anggotanya itu A1, A2, A3, kemudian vektor posisi B, B1, B2, B3, maka A dot B, ini dibacanya A dot B ya, A dot B itu A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Ini kita tinggal mengalihkan elemen yang bersesuaian kemudian menjumlahkannya. Contohnya, misal diketahui vektor posisi U, anggotanya itu 2, 1, 3, kemudian vektor posisi P, negatif 2, min 4, 5, tentukan U dot P, gitu ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, coba perhatikan U dot P, ini kita mengalihkan elemen-elemen yang bersesuaian ya. Di sini untuk yang baris 1 ada 2, 2 dikalikan dengan negatif 2, ditambah 1 dikalikan dengan negatif 4, ditambah 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 5, 5-nya positif ya. Kemudian diperoleh hasilnya 2 kali negatif 2 itu negatif 4, ditambah 1 kali negatif 4 itu negatif 4 juga, ditambah 3 dikali 5, hasilnya 15, sehingga untuk U dot P diperoleh hasilnya negatif 4, negatif 4, negatif 8, ditambah 15, hasilnya adalah positif 7. Nah, ini untuk yang kedua, jika diketahui sudut antara dua vektor. Kalau yang pertama tadi, jika diketahui elemen-elemen dari dua vektor, sedangkan yang kedua ini jika diketahui sudut antara dua vektor. Nah, ini misalnya, misalkan ada vektor posisi A, kemudian ada vektor posisi B. Nah, di tengah-tengah ini adalah sudut antara dua vektornya. Untuk mengalihkannya, A dot B itu rumusnya adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Ada yang penulisannya cos theta, ada juga yang menuliskannya cos alpha. Penulisannya beda tapi maksudnya sama, yaitu sudutnya ya dikali cos dari sudut antara dua vektor tersebut. Baik, sekarang kita akan membahas soal-soal dan juga pembahasannya tentang perkalian dua vektor. Nah, untuk soal yang pertama, jika vektor posisi U itu sama dengan negatif 1, 3, dan vektor posisi V itu sama dengan min 4, 2, hasil dari vektor posisi U dot P. Ya, U dot P-nya ini berapa? Nah, ini kita tinggal kalikan aja elemen yang bersesuaian. Negatif 1 dikalikan negatif 4, ditambah 3 dikalikan 2. Negatif 1 kali negatif 4 itu positif 4, ditambah 3 kali 2, 6, sehingga hasilnya adalah 10. Kemudian soal yang kedua, hasil perkalian vektor A sama dengan min I plus 4J dan B sama dengan 3I plus 2J adalah, jadi ini masih sama ya, kita diminta untuk mencari perkalian antara vektor A dan juga B atau A dot B-nya. Nah, untuk memudahkan, kita tuliskan dulu dalam bentuk vektor kolom seperti ini, namun jika memang sudah paham, langsung dikalikan saja juga tidak masalah. Nah, ini hanya untuk memudahkan aja dalam memahaminya. Kita tuliskan dulu vektor A-nya, ini sama dengan negatif 1, 4. Kita kasih dalam kurung gini ya, dituliskan dalam vektor kolom, kemudian vektor B-nya 3, 2, maka A dot B-nya, vektor A dikali vektor B-nya ini sama dengan negatif 1 kali 3 ditambah 4 kali 2.
Negatif 1 kali 3 negatif 3 ditambah 4 kali 2 8 sehingga hasilnya sama dengan 5. Nah, ini untuk soal yang ketiga. Diketahui koordinat titik A 2, 1, min 3, B 5, min 4, min 1, dan C min 2, 0, 0. Hasil dari vektor AB dikalikan vektor AC sama dengan, nah, perhatikan di sini kita akan mencari perkalian antara vektor AB dikalikan dengan vektor AC. Jadi langkah yang pertama kita perlu mencari terlebih dahulu vektor AB itu berapa. Ya, ingat untuk mencari vektor AB itu artinya ujung dikurangkan dengan pangkal. Jadi kita bisa menuliskan vektor B dikurangi dengan vektor A. Kemudian kita masukkan saja di sini nilainya, vektor B-nya di sini 5 min 4 min 1 dikurangkan dengan A-nya 21 min 3 ya. 5 dikurangi 2 hasilnya 3, negatif 4 dikurangi 1 hasilnya negatif 5, negatif 1 dikurangi dengan negatif 3, ini jadinya negatif 1 plus 3 ya, sama dengan 2. Kemudian jika vektor AB sudah ketemu, sekarang kita mencari vektor AC. Sama halnya seperti vektor AB. Vektor AC ini ujung dikurangi dengan pangkal, ujungnya C, sehingga bisa dituliskan vektor C dikurangi dengan vektor A, di mana C-nya di sini adalah negatif 2, 0, 0, dikurangkan dengan A-nya 21 min 3. Tinggal kita kurangkan aja. Negatif 2 dikurangi 2, hasilnya negatif 4. 0 dikurangi 1, negatif 1. 0 dikurangi negatif 3. Ini negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Hasilnya 3. Nah, ini di sini vektor AB dan vektor AC sudah ketemu. Sekarang kita bisa mencari hasil dari vektor AB dikalikan dengan vektor AC. Kita tinggal kalikan saja elemen yang bersesuaian ya. 3 dikalikan negatif 4 ditambah negatif 5 dikalikan negatif 1 ditambah 2 dikalikan 3. Sehingga diperoleh 3 kali negatif 4 negatif 12 ditambah negatif 5 kali negatif 1 itu positif 5 ditambah 2 kali 3 itu 6. Sehingga diperoleh hasilnya min 12 tambah 5 tambah 6 adalah negatif 1. Soal keempat. Vektor A dan B membentuk sudut alfa. Jika diketahui panjang vektor A sama dengan 4, panjang vektor B sama dengan 14, dan cos alfa sama dengan 3/7, maka nilai dari vektor A dot dalam kurung vektor A tambah B adalah, kita lihat ya pembahasannya. Di sini kita akan mencari nilai dari vektor A dikalikan dengan dalam kurung vektor A ditambah B. Nah, ini bisa kita jabarkan seperti ini seperti sifat distributif ya. Kita bisa menuliskannya A dot A ditambahkan A dot B. Sama artinya seperti A kali A tambah A kali B gitu ya. Kemudian, coba perhatikan karena di sini ada kata-kata membentuk sudut, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang kedua, yang perkalian untuk dua vektor jika diketahui sudutnya. Nah, seperti ini ya. Untuk A dot A berarti bisa kita tuliskan panjang vektor A kali panjang vektor A cos 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena di sini vektornya sama-sama A, sehingga dia berhimpit. Sudutnya yang dibentuk adalah 0 derajat. Nah, sedangkan untuk vektor A dot B, sudut yang dibentuk adalah cos alfa. Maka kita tuliskan panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos alfa. Kita tinggal masukkan saja nilainya. Untuk panjang vektor A tadi 4 ya. Panjang vektor A kali panjang vektor A 4 kali 4 kali cos 0 derajat itu 1.
ditambah ini panjang vektor A-nya 4 dikali panjang vektor B-nya 14 kali cos alfa di sini diketahui 3/7, jadi kita tuliskan aja 3/7. 4 kali 4 kali 1 itu 16, kemudian di sini 4 kali 14 kali 3/7. Di sini 14 bagi 7 bisa ya. 14 bagi 7 itu 2, 2 kali 3 itu 6, 6 kali 4 24. Sehingga 16 tambah 24 adalah 40. Kita masuk ke soal yang kelima. Besar sudut antara vektor A sama dengan 324 dan vektor B sama dengan 23 negatif 3 adalah, nah untuk soal nomor 5 ini kita akan mencari besar sudutnya. Kita masih menggunakan rumus untuk mencari perkalian dua vektor yang diketahui sudutnya ya. A dot B ini di sini panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos alfa. Nah, jika kita ingin mencari sudutnya atau cos alfanya, maka kita bisa menuliskan vektor A dot vektor B atau vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B ya. Nah, pertama kita cari dulu untuk A dot B-nya. A dot B di sini sama dengan 3 kali 2, langsung aja ya. 3 kali 2 ini 6, ditambah 2 kali 3, 6, ditambah 4 kali negatif 3, negatif 12. Sehingga diperoleh nilainya 6 tambah 6 dikurangkan dengan 12 ya. Hasilnya adalah 0. Maka kita tinggal masukkan aja nih untuk cos alfa sama dengan, nah A dot B-nya tadi udah ketemu nih 0 per panjang A dikalikan dengan panjang vektor B. Nah, karena di sini pembilangnya sudah 0, maka untuk panjang vektor A dan panjang vektor B ini tidak perlu kita cari. Kenapa? Karena sesuatu bilangan dengan pembilangnya ini 0 dibagi dengan suatu bilangan yang lain, hasilnya sudah pasti 0. Sehingga kita langsung bisa tuliskan untuk cos alfanya ini sama dengan 0. Dengan alfa itu dalam vektor itu syaratnya di antara 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, ini kita harus mengingat ya sudut istimewa dalam trigonometri. Cos alfanya sama dengan 0. Berapa berarti nih alfanya? Kita peroleh alfanya adalah 90. Kita lanjut ke soal yang keenam. Nilai P agar vektor U sama dengan PI min 7J ditambah 3K dan V sama dengan 4I min 3J plus K saling tegak lurus adalah, nah di sini ada kata kuncinya ya, saling tegak lurus. Kita lihat, nah karena saling tegak lurus, maka sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Maka kita bisa tuliskan nih untuk rumusnya, U dot P sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V dikali cos 90 derajat. Berapa cos 90 derajat? Cos 90 derajat adalah 0. Maka kita tuliskan U dot P-nya sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V kali 0. Sesuatu yang dikalikan 0 hasilnya akan 0 juga. Maka kita bisa menuliskan nih untuk U dot P itu sama dengan 0. Nah, ini adalah syarat untuk dua vektor yang saling tegak lurus. Sekarang kita bisa memasukkan nilai dari vektor yang sudah diketahui. Nah, untuk memudahkan kita tuliskan dulu dalam vektor kolom ya. Untuk vektor U-nya ini di sini P min 7, 3. Untuk yang vektor V-nya 4, negatif 3, 1. Sekarang kita tinggal kalikan aja untuk elemen yang bersesuaian. U dot P sama dengan 0, kemudian P kali 4 itu sama dengan 4P, min 7 kali min 3 plus 21, 3 kali 1, 3. Sehingga bisa kita operasikan 4P ditambah 21 tambah 3, 24 ya. Sama dengan 0, 4P sama dengan negatif 24, pindah ke sebelah kanan jadi negatif. Sehingga nilai P-nya adalah negatif 6.
Soal yang ketujuh, diketahui vektor P sama dengan I ditambah J dikurang 4K dan vektor Q sama dengan min 2I min J. Nilai sinus antara vektor P dan I adalah, nah biasanya kalau di dalam rumusnya itu kan dituliskannya cos alfanya ya. Nah sekarang kita diminta untuk mencari nilai sinusnya. Pertama kita tuliskan dulu elemen-elemen dari vektor yang sudah diketahui. Vektor P di sini I, J, min 4. K berarti bisa kita tuliskan 1, 1, min 4 ya. Kemudian vektor Q-nya min 2, I, min J, min 2, min 1. K-nya nggak ditulis nih di sini, artinya K-nya 0. Kemudian P dot Q-nya kita kalikan aja 1 kali min 2, hasilnya min 2. 1 kali min 1, min 1. Ditambah 4 kali 0, 0. Hasilnya di sini P dot Q-nya adalah min 3. Kemudian kita cari panjang P-nya terlebih dahulu. Untuk mencari panjang P, kita cari akar dari setiap elemen dikuadratkan. Ya, setiap elemen dikuadratkan, dijumlahkan kemudian diakar. Ya, untuk yang P dulu sekarang, panjang vektor P berarti akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah negatif 4 dikuadratkan. Ya, kita peroleh akar dari 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1 ditambah negatif 4 dikuadratkan 16. Kita peroleh hasilnya panjang vektor B-nya adalah akar 18 atau sama dengan 3 akar 2. Kemudian panjang vektor I, min 2 dikuadratkan tambah min 1 dikuadratkan ditambah 0 kuadrat itu 0 ya. Sehingga diperoleh min 2 kuadrat itu 4, min 1 kuadrat itu 1. Hasilnya untuk panjang Q-nya adalah akar 5. Sekarang kita cari nilai sinusnya. Gunakan rumus untuk perkalian vektor jika diketahui sudutnya. Kita masukkan saja ini nilainya P dot Q tadi negatif 3. Atau kita bisa tuliskan terlebih dahulu untuk mencari nilai cosnya. P dot Q per panjang P kali panjang Q ya. Baru kita masukkan nilainya. P dot Q tadi adalah negatif 3 per panjang P-nya adalah 3 akar 2 dikali panjang vektor Q-nya adalah akar 5. Sehingga diperoleh ini min 3 bagi min 3. Min 1 ya, akar 2 kali akar 5 adalah akar 10. Nah, sekarang kita gunakan konsep Pitagoras. Abaikan dulu tanda negatifnya, kita perhatikan untuk 1 per akar 10-nya aja. Misalkan ini bentuk segitiga siku-siku ini ya, ini di sini adalah sudut alfanya, karena di sini adalah cos yang diketahui, cos alfa. Cos itu samping per miring. Sampingnya 1, miringnya akar 10. Nah, untuk mencari sinus, kita perlu sisi tegak ini nih. Kita harus mencari sisi tegak dulu. Nah, di sini disimbolkan dengan Y biar lebih gampang ya. Berarti kita cari nilai Y-nya terlebih dahulu menggunakan konsep Pitagoras. Y sama dengan akar dari sisi miring dikuadratkan ya. Akar 10 dikuadratkan dikurang sisi samping dikuadratkan 1 kuadrat, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan akar 10 dikurangi 1, itu sama dengan akar 9. Nilai Y-nya adalah 3. Nah, kalau sudah ketemu nilai Y-nya, berarti sekarang kita bisa mencari nilai sinusnya. Sinus alfa itu sisi depan dibagi sisi miring. Ya, depan dari sudut alfa dibagi sisi miringnya. Sisi depannya tadi adalah Y kan, nilai Y-nya adalah 3, maka kita tuliskan 3 per sisi miringnya akar 10. Nah, karena penyebutnya masih dalam bentuk akar, maka kita kalikan dengan akar sekawannya. Sinus alfa sama dengan 3 per akar 10 kali akar 10 per akar 10. Sehingga diperoleh 3 per 10 akar 10. Soal yang terakhir ya, ini ya. Jika sudut antara vektor A sama dengan I plus akar 2J plus PK
dan B sama dengan I min akar 2J plus PK adalah 60 derajat, maka nilai P sama dengan, jadi di sini ada dua buah vektor di mana salah satu elemennya ini belum diketahui. Kemudian diketahui juga sudutnya 60 derajat. Nah, kita diminta untuk mencari nilai P-nya ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, untuk memudahkan kita tuliskan dulu seperti biasa ini dalam bentuk vektor kolomnya. Untuk vektor A-nya 1 akar 2 P ya. 1 akar 2 P. Kita tuliskan koefisiennya aja. Kemudian vektor B-nya 1 min akar 2 P. Berarti tuliskan di sini ya. 1 min akar 2 P. Kemudian kita cari A dot B-nya, kita kalikan elemen-elemen yang bersesuaian, 1 kali 1, 1, akar 2 dikali negatif akar 2. Bilangan akar yang sama, jika dikalikan, maka akarnya hilang ya. Akar 2 kali akar 2 berarti tinggal 2. Akar 3 kali akar 3 berarti 3. Gitu ya. Kalau di sini akar 2 dikali negatif akar 2, ada negatifnya di sini, maka kita tuliskan negatif 2 ditambah P kali P kuadrat, sehingga diperoleh hasilnya 1 dikurangi 2 itu negatif 1 ditambah P kuadrat. Untuk A dot B-nya ketemu negatif 1 ditambah P kuadrat. Sekarang kita mencari nilai panjang vektor A-nya dulu ya. Untuk panjang vektor A, ingat ini di akar ya. Akar dari elemen-elemennya ini dikuadratkan. 1 kuadrat ditambah akar 2 dikuadratkan ditambah P kuadrat. Diperoleh ini 1 kuadrat itu 1 ya, ditambah akar 2 dikuadratkan. Sama seperti tadi, akar 2 kuadrat itu artinya akar 2 kali akar 2. Hasilnya 2 kan, 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah P kuadrat. Kemudian untuk panjang vektor B, ini juga sama caranya, akar dari 1 kuadrat ditambah min akar 2 dikuadratkan, ditambah P kuadrat. Ini juga sama hasilnya, 1 kuadrat itu 1 ditambah negatif akar 2 dikuadratkan. Dia jadi positif ya, positif 2. 2 tambah 1, 3, sehingga diperoleh untuk panjang vektor B-nya adalah akar dari 3 plus P kuadrat. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. A dot B itu sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos 60. A dot B-nya adalah negatif 1 plus P kuadrat sama dengan panjang A-nya ini adalah akar dari 3 plus P kuadrat dikali panjang B-nya akar dari 3 plus P kuadrat dikali cos 60 itu setengah. Nah, sekarang perhatikan nih yang ada di ruas sebelah kanan. Di sini ada akar 3 plus P kuadrat dikali akar 3 plus P kuadrat. Bilangan yang ada di dalam akar ini sama. Maka jika ini dikalikan, akarnya hilang. Ya, sehingga bisa kita tuliskan min 1 ditambah P kuadrat sama dengan 3 plus P kuadrat. Dikalikan dengan setengahnya. Gitu ya, sama halnya seperti tadi. Kalau akar 2 dikalikan akar 2, itu kan sama dengan 2. Maka jika ada akar dari 3 plus P kuadrat dikalikan dengan akar dari 3 plus P kuadrat, maka hasilnya adalah 3 plus P kuadrat. Nah, di sini ada setengah nih. Agar pecahan ini hilang, maka kita kalikan kedua ruas dengan bilangan 2. Sehingga ini pecahannya nanti akan habis ya. Kedua ruas dikalikan dengan 2, maka kita peroleh min 1 kali 2, min 2, ditambah P kuadrat kali 2, 2P kuadrat. Sama dengan 3 plus P kuadrat. Jadi ini setengahnya udah habis ya. Nah, sekarang kita kelompokkan untuk yang variabelnya sama ya. 2P kuadrat dikurangi P kuadrat, ini P-nya pindah, sama dengan 3 ditambah 2. 2P kuadrat dikurangi P kuadrat, P kuadrat sama dengan 3 tambah 2, 5. Sehingga nilai P-nya adalah plus minus akar 5. Jadi cukup sekian ya untuk materi tentang perkalian skalar 2 vektor. Kita juga sudah membahas berbagai macam contoh soal. Kalian bisa mengulangi terus tanpa melihat pembahasannya, sehingga ketika kalian mengerjakan,
kalian cocokkan lagi tuh. Nah, itu adalah cara agar kalian bisa lebih mudah dalam memahaminya. Kita jumpa lagi untuk materi yang selanjutnya dalam video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.